Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Luar biasa. Bisa minta tolong dibuka PowerPoint-nya. Saya rindu ingin memberkati kita semua di sini dengan kebangkitan Yesus Kristus. Ada 3 kali Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah dia bangkit dari kuburan. Ini masih di bulan April, masih kita terima berkat kebangkitan ini. Firman Tuhan berkata, di momen yang ketiga Tuhan Yesus menjumpai mereka waktu mereka di pantai Danau Tiberias. Di Yohanes pasal 21, kita nanti akan ke sana. Dan di Yohanes pasal yang ke-20 ini, yang kedua Tuhan menjumpai murid-muridnya di saat mereka ketakutan dalam sebuah persekutuan. Waktu itu Thomas tidak ada, nggak tahu kemana dia pergi, absen dia. Jadi waktu Tuhan datang mendadak masuk dari dinding. Tuhan nggak perlu pintu, Tuhan nggak perlu jendela, dia masuk dari dinding. Kenapa? Karena Tuhan sudah punya tubuh kemuliaan. Luar biasa ya. Enak gitu ya, bisa masuk nih. Bisa masuk dari tanah, bisa masuk dari dinding. Nah sekarang dindingnya bukan lagi dinding rumah. Waktu yang kejadian 2023 tahun yang lalu. Sekarang dindingnya adalah hatimu dan hatiku. Tuhan bisa masuk ke hatimu. Yang percaya katakan amin. Dia bisa masuk di hatimu. Dia mendadak masuk, dia berkata, damai sejahtera atas kamu. Kenapa? Karena mereka ketakutan. Ketakutan adalah bahan yang paling utama untuk menghilangkan damai sejahtera. Kita bisa kekurangan, kalau ada damai bisa ditutupin. Kita bisa sakit, kalau ada damai bisa ditutupin. Mahal sekali damai sejahtera. Saking mahalnya makanya Tuhan datang khusus fokus untuk memberikan mereka damai. Langsung masuk mendadak Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera atas kamu. Mereka bersaksi sama Thomas, Thomas, kamu udah ketemu Tuhan Yesus loh. Selama aku belum melihat telapak tangan yang berlubang dan aku masukkan cucukkan jariku, aku gak percaya. Baru 8 hari kemudian kata firman Tuhan, Yohanes pasal 20. Maka Tuhan Yesus datang. Lalu dia berkata kepada Thomas, Thomas, ini tanganku. Jangan tidak percaya lagi. Engkau berkata begitu karena engkau melihat, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Amin Bapak Ibu. Saya belum pernah melihat Tuhan Yesus sepanjang 20 tahun lebih saya menjadi hamba Tuhan. Belum pernah melihat dia secara kasat mata. Tapi saya percaya sampai hari ini Tuhan Yesus selalu ada di dekatku. Amin Bapak Ibu. Saya nggak pernah lihat dia secara langsung, tapi saya percaya dia ada. Itu yang kedua. Yang pertama, coba kita lihat dulu, lihat PowerPoint-nya, next ke bawah. Nah ini ya. Sebenarnya dari versi Injil Yohanes, yang pertama kali datang ke kuburan itu mereka bertiga. Setelah Maria berkata, Petrus, kuburan Yesus sudah terbuka. Batunya udah dibuka. Lalu kedua murid ini, Petrus dan orang yang dikasihinya katanya, tidak disebutkan namanya. Tapi saya percaya itu adalah Yohanes. Nanti kita tanya kalau Pastor Yoni di surga. Amin Bapak Ibu. Nanti kita perjelas nanti. Mereka berlari. Ayat firman Tuhan berkata next. Mereka dua-duanya berlari. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Sehingga lebih dahulu sampai di mana? Di kubur. Saya nggak tahu. Apa badan Petrus mungkin gemuk kayak Pak Pendeta. Nggak tahu sehingga dia terlambat. Mereka sama-sama berlari, mereka mengejar, mereka ingin membuktikan kebangkitan Kristus Yesus. Tapi Petrus kalah, mungkin dia terengah-engah dia. Udah antara bercampur, terharu, betul enggak, antara percaya apa enggak, antara senang, juga sedih. Karena dia baru saja mengkhianati, berkata aku enggak kenal dia sebelum main berkokok. Bercampur semua dalam benaknya Petrus. Dan akhirnya dia belakangan. Sampai di depan kubur itu. Yang pertama sampai adalah murid, yang satu lagi itu yang tidak disebutkan namanya. Coba lihat ayat kelima, baca sama-sama 3, 2, 1. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak. Dan ia tidak masuk. Dia lihat kain kapan. Yesus sudah gak ada. Saya gak tahu apa yang di benak dia waktu dia melihat. Akhirnya gak lama datanglah juga Simon Petrus. Petrus juga melihat kain kapan. Tapi Petrus selangkah masuk ke dalam. Ayat ke-7. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu. Tetapi agak di samping di tempat yang lain. Dan sudah
sudah. Yang pertama kita belajar. Ada orang Kristen seperti murid yang pertama nyampe ini. Dia hanya jenguk-jenguk gini, lihat-lihat. Ada orang gitu, coba-coba. Gereja di sini enak gak ya? Coba. Aduh AC-nya gak dingin. Dia pindah ke gereja C. Gereja C pindah ya. Waduh penerima tamunya gak, senyumnya sangar-sangar kali. Ketahuan kali orang Batak. Dia pindah ke gereja Z. Wah kok banyak terlalu keras. Gak cocok sama aku ini. Akhirnya setelah gereja Z. Sudah gak ada lagi gereja. Barulah dia tahu bahwa di alam semesta ini tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan. Haleluya. Amin. Ngomong kanan kirimu, jangan jadi Kristen jenguk bilang. Hanya menjenguk aja, lihat kain kafan. Udah tuh udah, nggak ada makna. Jangan sampai kau datang ke gereja nggak ada makna. Tadi kamu dengar khotbahnya gimana? Lucu aja. Apa ditanya ganteng nggak? Ganteng. Lu khotbahnya apa? Ya apa tadi ya? Aduh lupa kenapa? Karena sepanjang ibadah buka-buka handphone. Chattingan sama boyfriendnya, sama ceweknya. Ku dapat apa? Anda tahu nggak yang 1,5 jam ini bisa memberikan kau pengharapan untuk dalam hidup yang kekal loh. Jangan main-main. Haleluya. Biasakan itu. Dia menjenguk hanya lihat kain kapan, hanya lihat kematian. Lumayan Petrus, yang kedua ada Kristen kayak Petrus. Udah mulai masuk ke dalam. Jadi bukan hanya kain kapan, dilihat rupanya, katakanlah kain kapannya di sini ya. Rupanya di sebelah sini ada kain pelu. Jadi kalau Petrus ini nggak lihat sedikit, maka dia nggak akan lihat itu kain pelu. Sering sekali begini. Nah waktu Abraham berjalan sama Ishak. Di tengah jalan gini. Ishak ngomong gini, Bapak kayu sudah ada. Api sudah ada, mancis sudah ada. Dulu mancis sudah ada belum ya? Enggak lah, mancis sudah ada Bapak. Mana domba itu? Karena tiap hari Ishak itu ngelihat di belakang rumah mereka. Ya lihat, ngeri Pak ya. Lehernya dipotong gitu ya. Mati, ya harus mati namanya korban. Buat Jehovah Allah Israel. Oh iya yang ini ngeri ya. Jadi Ishak berpikir karena mereka mau ke gunung. Udah 3 hari perjalanan. Dia pikir, dari tadi domba kok nggak ada ya? Lu pertanyaan dia natural dong, alami. Bapak, dombanya mana? Coba kalau Abraham bilang gini, kau dombanya udah potong itu bisa lari tuh anak. Bapak kurang aja lu, bisa lari. Tapi apa jawaban Abraham? Ada baca Alkitab, Kejadian pasal 22. Apa jawaban Abraham? Anakku, nanti Tuhan yang akan menyediakan domba baginya di atas. Domba nggak di atas. Dari mana Abraham tahu? Dia nggak tahu sebenarnya. Kitab Ibrani mempungkurmaskan itu. Sebenarnya betul-betul Abraham demi cintanya kepada Tuhan. Dia akan relakan anaknya. Ishak ini akan dipersembahkan. Itu sudah diikat. Udah ditaruh. Saya nggak tahu pada waktu itu bagaimana kejadiannya. Kok bisa diikat? Kok Ishaknya kok mau? Apa mungkin berontak dia? Pak apa maksudnya ini? Ini kita lagi main petak umpet. Apa mungkin begitu Abraham supaya mau? Lu masalahnya Alkitab berkata Abraham belagu mengangkat pisaunya siap menghujamkan kepada Ishak. Itu gak main-main, itu bukan drama. Orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Apapun yang terbaik dalam hidupnya, dia rela mempersembahkannya. Berarti Abraham lebih mencintai Allahnya daripada anaknya. Sementara janji Tuhan kepada Abraham, dari anakmu inilah nanti keturunan yang dijanji. Sementara Tuhan menyuruh membunuh. Parado enggak? Parado enggak? Ini nih, Abraham, nanti dari Ishak inilah nanti keturunanmu. Aduh terima kasih Tuhan, berarti nanti Ishak ini akan kawin punya anak luar biasa. Sementara besoknya Abraham bunuh anakmu. Loh janjimu mana Tuhan? Janjimu dari dia. Masa mungkin setelah saya bunuh dia mati dikuburkan. Mana ada lagi keturunannya? Sering sekali anak Tuhan diperhadapkan dengan situasi begitu. Situasimu berkata gak mungkin masalahmu bisa diselesaikan. Tapi janji firman Tuhan berkata mungkin. Anda ngikutin yang mana?
Masalahmu terlalu berat, bro. Udah gak bisa lagi ditanggulangin. Tapi janji firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Anda mau ikut mana? Mau mempercayai apa? Situasi yang kau lihat di sekitarmu, yang menimpa dirimu, atau tetap mempercayai janji Tuhan? Abraham dikatakan keturunan dari Ishak lah nanti, anak perjanjian itu. Sementara Tuhan menyuruh dia, sembelih anakmu untuk dipersembahkan kepadaku. Apakah Anda mengalami seperti yang dialami Abraham hari-hari ini? Faradok. Janji Tuhan berkata, iya dan amin. Situasimu berkata, tidak mungkin. Ngomong kanan kirimu, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Alkitab mencatat, Abraham mengangkat pisaunya, siap mengucapkan, lalu tiba-tiba ada suara di surga, stop! Kenapa stop? Stop! Abraham, buang pisaumu. Itu dialog saya pribadi. Buang pisaumu, nggak ada lagi gunanya pisaumu. Loh, kenapa Tuhan? Aku sudah tahu hatimu. Cuman ngetes hatimunya. Membuat 1000 Ishak, aku bisa buat dalam 1 menit. Tapi untuk mengetahui hatimu, harus aku buat momen ini. Tiba-tiba Abraham menoleh ke belakang. Yang dia lihat apa? Halo? Apa yang dia lihat? Yang dia omongkan tadi dalam perjalanan. Tuhan akan menyediakan seekor. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu kebenaran yang hakiki. Domba itu sudah ada di situ 3 hari sebelumnya. Waktu Tuhan berkata, Abraham bawa anakmu ke gunung. Mereka berjalan 3 hari. Pada waktu itu juga Tuhan taruh domba itu di situ. Tetapi Tuhan tutupkan sementara sampai permainan kuota iman Abraham. Cukup diketahui Tuhan. Sering sekali pertolongan Tuhan sudah ada di dekatmu. Tapi kadang-kadang Tuhan tutup sementara. Sampai kuota imanmu terbuktikan di hadapan Tuhan. 3 hari yang lalu domba itu sudah di situ supaya bertahu. Tapi ditutup. Sampai pisau ikut diangkat. Tak ada. Kalau dia tak kan enggak. Tenang aja, ada di bawah di atas. Nah. Situasi nggak mungkin. Tapi Alkitab berkata mungkin. Masa bisa Tuhan bekerja dalam 10 menit, dalam 1 jam? Bisa. Sekarang tergantung Anda mempercayai mana? Situasimu apa firman Tuhan? Domba itu udah tersangkut di situ 3 hari yang lalu. Sengaja ditaruh Tuhan. Waktu Abraham berjalan bersama Ishak, domba sudah menunggu di situ. Sering sekali waktu kau datang terus bertahan dengan Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah siapkan di sana selama kau berjalan ke arah Tuhan. Tapi ada waktunya, Alkitab berkata segala sesuatu indah pada waktunya. Nanti akan dibukakan. Amin Bapak Ibu. Luar biasa ya. Jago kali Tuhan kita ya. Jadi pertolonganmu itu sudah ada di sampingmu. Coba lihat di samping. Coba lihat. Lihat wajahnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nanti mungkin dengan kamu nanti akan diajak makan bakso nanti. Puji Tuhan. Haleluya, amin. Jangan mau jadi Kristen menjenguk. Jangan mau jadi Kristen setelah itu. Next ayat yang berikutnya. Kedua orang Kristen ini. Ayat ke-10 baca sama-sama. 3, 2, 1. Sangat disayangkan tereliminasi pada momen itu. Mereka hanya melihat. Mereka memperhatikan sedikit. Tapi tidak memaknai arti kebangkitan. Pulang ke rumah. Apakah Anda tiap tahun begitu? Hari kebangkitan. Anda pernah baca Alkitab ini? Mereka lihat kain kapan, lihat kain peluh. Tapi apa maknanya? Enggak ada, pulang. Pulang, kita pulang lah. Tunggu dulu lah. Mana tahu ada nanti berkat di kuburan ini. Mana ada berkat di kuburan, pulanglah kita. Kebigu di sesudi. Udah kita bapak koordinator kita. Tadi dia. Lalu pulanglah mereka ke rumah. Kemana? Ke rumah. Next. Tetapi dikatakan, oh iya saya lupa membuat ayatnya itu ya. Bisa dibuka dulu ayatnya ya. Yohanes pasal 20. Waduh terima kasih buat tim media. Yohanes pasal 20. Ayat yang ke-11.
Yohanes pasal 20 ayat ke-11 dikatakan begini. Tetapi Maria duduk dan menangis di situ. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11. Bisa dibuka firman Tuhannya. Kita baca sama-sama. Sudah dapat ayatnya? Oke. Tetapi, baca sama-sama 3, 2, 1. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur. Sama, Maria juga awalnya Kristen jenguk. Tapi dia tetap lebih dalam masuk lagi. Next, ayat ke-12. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Jadi Maria bukan hanya duduk tapi dia masuk lebih dalam. Next, yang ke-13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Aku berdoa, jadilah engkau Kristen, Kristen Maria. Yang tidak hanya melihat dan tidak memaknai, tapi melihat dan memaknai. Orang begini, berkat utama yang paling hakiki adalah orang-orang begini akan dijumpai oleh malaikat. Mazmur membuka, malaikat berkemah di sekeliling rumah orang benar. Oh my God. Tanpa engkau sadar, banyak kali di sekitarmu malaikat yang menolong engkau. Orang yang begini, orang yang nanti-nantikan. Dia menangis bukan karena masalahnya. Ini Maria pernah dirasuk setan, 7 setan. Dilepaskan sama Tuhan. Ini Maria banyak kali pergumulannya. Ini wanita kasihannya minta ampun. Lahir hanya untuk menderita dan menderita. Tapi dia membebaskan dirinya dari semua keku. Dia bangkit, dia gak mau terpuruk. Dia menjadi anak Tuhan yang diurapi Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia hancurkan tempat minyak wanginya itu menyembah Tuhan. Dan di kuburan orang semua sudah pulang gereja, pulang. Tapi dia memaknai, dia duduk di sana dan menunggu. Yang pertama Tuhan kirimkan orang-orang yang begini adalah malaikat. Malaikat artinya adalah makhluk penolong yang bukan dari dunia, tapi dari sorga. Di saat engkau udah gak bisa ditolong oleh dunia lagi, cuman satu yang kau butuhkan, pertolongan dari sorga. Haleluya. Pertolongan dunia sangat terbatas. Manusia sangat terbatas, suka mengecewakan malah. Tapi Tuhanku tidak pernah mengecewakan. Dia menangis, dia bicara bukan tentang pergumulan, tentang masalahnya. Tuhan, ada apa ibu? Kenapa mau menangis? Aduh banyak kali masalahku. Ekonomiku lagi murah-marit. Suamiku baru di PHK. Anakku nakal sekali. Suamiku gak pernah mau ibadah. Suamiku selingkuh. Istriku begini dan begitu. Dia tidak. Dia berbicara tentang Tuhannya yang diambil orang. Karena dia sudah gak lihat lagi Tuhannya di situ. Sekalipun dia tahu itu masih jasad, jenazah. Tapi dia masih berbicara tentang Tuhannya. Banyak orang Kristen menangis karena masalah yang dia alami. Tapi ada satu jenis tangisan orang Kristen yang sangat dihormati oleh sorga. Di saat engkau menangis ingin bertemu dengan Tuhan. Kenapa engkau menangis anakku? Aku ingin ketemu dengan Tuhan. Loh masalahmu banyak sekali. Enggak ngomong masalahmu. Tidak Tuhan. Aku pengen ketemu Tuhan, itu cukup lebih dari apapun. Orang Kristen yang begitu di sini. Maria tidak berbicara tentang masalahnya. Dia berbicara tentang Tuhannya. Inilah orang yang pertama kali dijumpai oleh Tuhan. Next, ayat yang ke-14. Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kenapa? Kenapa? Karena tubuh kemuliaan. Masih ingat kisah Adam dan Hawa? Mereka telanjang tapi mereka nggak sadar mereka telanjang. Masih ingat nggak? Adam dan Hawa itu telanjang, tapi nggak tahu mereka telanjang. Kapan mereka tahu mereka telanjang? Sesudah jatuh dalam kemuliaan itu menutupi Anda. Anda ngerti nggak itu? Mereka telanjang. Hawa apa kabar? Mohon maaf nih. Ini sebenarnya bukan kata-kata kotor. Ini firman Tuhan. Ada kabar main-main sama hewan tanpa sehelai benang pun. Mereka nggak tahu. Kenapa? Karena disalut dengan kemuliaan. Waktu mereka jatuh dalam dosa, sadar telanjang.
Lo telanjang kita dari kemarin. Loh, kok nggak tahu? Makanya mereka takut ketemu sama Tuhan. Kenapa orang takut ketemu sama Tuhan? Karena dia merasa dirinya telanjang. Mungkin orang nggak tahu apa yang ada di dalam hatimu, tapi kan Tuhan tahu dan hati nuranimu. Dia nggak tahu itu adalah Yesus. Ayat 15. Next. Kata Yesus kepadanya, ibu mengapa engkau menangis? Siapa engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Ayat ke-16. Orang yang begini, Tuhan tidak tahan. Tuhan langsung berkata, Maria. Kan banyak Maria di Alkitab. Ada Maria Mercedes, ada Maria A, Maria B, Maria C. Ini Maria Magdalena. Kalau kita sering memanggil nama Tuhan, pertanyaannya, apakah Tuhan pernah memanggil namamu? Maria. Tiba-tiba tersingkap. Dia tahu itu Tuhan. Yang pertama sekali dijumpai Tuhan setelah dia bangkit dari kematian adalah Maria. Apa arti daripada firman ini? Artinya mengenal Tuhan adalah di atas segala-galanya. Yang percaya katakan amin. Bertemu dengan Tuhan di atas segala-galanya. Sebelum Yesus bertemu dengan murid-muridnya, dia jumpa Maria dulu. Sebelum Yesus jumpa murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dia jumpa Maria dulu. Orang-orang yang begini Tuhan tidak tahan. Padahal Tuhan udah mau pergi loh ke Allah Bapa. Next ayat 17 berkata begini. Jangan pegang aku. Karena aku belum pergi. Sebenarnya ini drama saya pribadi nih. Tuhan Yesus sudah mau berangkat ke surga nih. Mau membawa laporan bahwa dia sudah mengalahkan maut. Tiba-tiba dia tertahan. Kenapa? Karena ada seorang wanita yang sedang menangis ingin berjumpa dengan Tuhan. Makanya Yesus bilang, jangan sentuh aku, jangan pegang aku. Karena aku belum pergi kepada Bapa. Coba tolong kembali lagi ke ayat yang ke-10 tadi. Ke ayat yang ke-8 tadi. Bisa balik dulu. Terus ke bawah ayat ke-7. Oke. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu. Tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Rupanya kata tergulung di sini adalah sudah rapi. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang merapikan kain ini? Hantu. Nggak mungkin, hantu nggak ada rapi, maka tinggalnya di kuburan. Makanya orang yang tidak rapi itu seperti, ya Anda jawab sendiri. Setelah mandi, lemparkan anduk, kasihan istrinya. Tahe upung lisahon, dak yang merubah mulai senda jului. Setelah ijas, lemparkan saja ijas. Saya Pak termasuk tipe yang kurang rapi Pak. Pak Tarigan, aku percaya Bapak rapi lah. Amin Pak. Amin dulu kan istri nggak ada dekat-dekat sini nggak apa-apa. Tapi istriku selalu menolong aku. Ini adik-adik rohaniku nih selalu. Mereka sayang sekali sama ibu gembala. Tapi istriku selalu tersenyum. Papa ini tempatnya nggak di sini. Oh ya lupa. Masa bertahun-tahun lupa. Jadi memang nggak rapi. Tapi yang melipat kain ini siapa? Tuhan Yesus. Ngomong kanan kirimu. Tuhan Yesus rupanya rapi bilang. Haleluya. Sudah tergulung loh. Nggak compang-camping dilemparkan di sana sini. Apa artinya? Rapikan hatimu. Supaya engkau mendapatkan berkat kebangkitan. Yesus saja rapi kau di kuburan. Hantu nggak ada rapinya. Makanya tinggal di kuburan. Makanya orang yang nggak rapi tinggal aja di kuburan. Lempar sana, lempar sini. Bantal ditaruh di dapur. Hudun priuk ditaruh di kamar. Kalau tamu nggak datang nggak pernah nyapu rumah. 1 jam lagi Pak Jokowi datang baru sibuk-sibuk semua. Haleluya. Anda tertawa ini mengiyakan apa gimana nih kira-kira ini? Supaya enak kami sama Pak Tarigan makan siang ini. Haleluya, rapi tergulung. Aku baru tahu rupanya Tuhan Yesus itu rapi orangnya. Tuhan malu kali aku jadi orang. Apa artinya Tuhan? Artinya rapikan hatimu anakku. Jangan compang-camping. Jangan gampang tersungging, sakit hati.
SKT sama tetangganya sudah 20 tahun. Kasihan sekali orang begini. Gara-gara itu Anda nggak masuk surga. Buat apa jadi orang Kristen? Betul apa betul nggak sih? Sudah tergulung rapi. Nah, saya baru tahu, tolong Pak, baru punya Pak, yang ada gambar masakan meja makan. Rupanya si Deborah yang jagain. Oh ya, semuanya anak cantik, anak manis, anak Pak Gembala. Jadi apa? Kenapa Maria bisa bertahan di situ? Anda pernah tanya nggak? Kok Maria bisa duduk? Rupanya gara-gara ini nih, meja makan ini. Mana perempuannya? Ada gambar meja makan di situ. Rupanya gara-gara meja makan ini makanya Maria bisa bertahan di situ. Jadi waktu dia lihat kain peluh Yesus itu sudah tergulung rapi, maka dia percaya yang punya kain ini akan kembali datang ke situ. Lihat ini, hubungannya kebangkitan dengan meja taplak ini. Pada zaman itu, waktu tulisan ayat ini ditulis, tradisinya begini, kalau ada tuan orang kaya, dia lagi makan, maka pembantunya akan berdiri di setiap sudut meja. Selama tuannya makan, pembantunya nggak boleh kemana-mana. Diperhatikan, air minumnya kurang, langsung ditumpahin. Cabenya kurang, ditambah. Tetapi dari semua yang fokusnya hamba-hambanya ini, ada satu item yang mereka tidak bisa lari pandangannya dari situ. Apa itu? Kain pencuci tangan. Selama kain itu masih berarti acara makan sang Tuhan belum selesai. Waktu Maria melihat kain itu tergulung, dia tahu itu kain Yesus. Berarti sang empunya kain ini masih akan kembali ke sini dan dia tunggu di situ. Pada zaman tradisi itu, kalau ada tuan lagi makan, lalu tiba-tiba dia ditelepon temannya. Dulu udah ada handphone ya, anggaplah handphone. Oh iya, oke, sebentar saya ambil berkasnya. Sementara dia lagi sedang makan, yang dilihat oleh pembantunya ini apa? Kain itu. Kalau kain itu masih bersih rapi, belum kotor dengan tangan sang tuan, kemanapun sang tuan ini sibuk melakukan apapun, tetap hambanya itu lihat kain itu. Berarti Tuhan nanti akan kembali ke meja makan. Ini berbicara hadirat Tuhan. Kitab Pengkhotbah berkata, jangan cepat-cepat pergi dari hadapan Raja. Anda tahu pembangunan di Yerusalem kenapa bisa terjadi? Gara-gara Nehemia mempersembahkan kepada Raja dengan muka yang sedikit sedih. Lalu Raja melihat dalam kitab Nehemia, Nehemia, kenapa mukamu begitu? Kenapa enggak murung sang raja? Nah, bait Allah di Yerusalem sudah hancur temboknya. Oh gitu. Kau perlu apa? Perlu bahan ini. Bawa segera. Hati-hati. Ini rahasia hadirat Tuhan. Banyak-banyaklah engkau duduk di hadirat Tuhan. Selama kain itu masih rapi, berarti Tuhan akan datang di situ. Ingat pesan Pak Gembala, Pak Pendeta hari ini. Siapa yang kau tunggu, itulah yang datang. Anda menunggu pacarmu, dia pasti datang. Anda menunggu seseorang, dia pasti datang. Anda menunggu Tuhan. Siapa yang datang? Tuhan. Amin. Anda mengerti berkat kebangkitan ini. Inilah orang yang dijumpai pertama sama Yesus setelah kebangkitan. Menghargai kain yang masih rapi. Makanya Yesus, betul, Yesus datang. Maria, Yesus mungkin mengambil kainnya. Ini berkat yang luar biasa. Berkat yang terakhir, Yohanes pasal 21. Coba kita lihat di sana. Waktu mereka di Danau Galilea, boleh dibuka ayat firman Tuhannya saja? Boleh? Deborah, ayat saja ayat firman Tuhan. Yohanes pasal 21. Ayat yang pertama berkata begini, ini berkat yang ketiga yang Tuhan kasih kepada mereka. Waktu Tuhan menampakkan diri kepada mereka di pantai Danau Tiberias. Anda tahu nama danau ini ada 4. Genesaret, Galilea,
dan salah satunya adalah Tiberias. Kenapa di Yohanes pasal 21 ini namanya disebut Danau Tiberias? Kenapa bukan Danau Genesaret? Kenapa bukan Danau Galilea? Anda pernah bertanya itu kepada Tuhan? Kenapa? Karena arti Tiberias itu adalah melihat visi yang baru. Jadi sebenarnya ada artinya kenapa ditulis di sini Pantai Danau Tiberias. Sebenarnya kan di sekeliling Pantai Danau Galilea ini kan tidak banyak pohon, itu terbuka langsung. Saya sudah pernah mandi 11 tahun yang lalu di sana dan itu dinginnya. Waktu itu kami mandi sekitar jam 2 siang. Jam 2 siang udah dingin sekali. Jadi saya bisa bayangkan waktu itu mereka mengalami dingin yang luar biasa. Dikatakan oleh firman Tuhan, Yohanes pasal 21 ayat pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Ayat ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Baca sama-sama, mulai dari kata tetapi, 3, 2, 1, tetapi mereka tidak menangkap. Berarti lebih kurang sedikitnya 12 jam. Kalau mereka mulai dari jam 10 malam. Jadi saya percaya di sekitar 2 kilometer pantai itu, jala itu mereka sudah taburkan. Tapi satu ekor pun ikan tidak ada. Dan ini masih pas hari kebangkitan. Masih hari pertama minggu itu. Mereka tidak menangkap apa-apa. Anda pernah mengalami itu, udah usaha ini. Tapi tidak menangkap apa-apa. Kemarin salah satu pengerja kami bergumul luar biasa, minta konseling, minta didoakan. Kenapa? Tiba-tiba seluruh ternaknya dihantam sampar penyakit. Satu ekor pun tidak ada yang sisa, Pak Gembala. Saya yang menguburkannya sendiri. Kasihan sekali. Saya bilang, apa yang Bapak lakukan setelah ini? Aku tetap percaya akan ada terobosan dari Tuhan. Semuanya ini ada makna katanya. Mereka nggak menangkap apa-apa. Ayat keempat. Dikatakan ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Menurut saya nggak mungkin, karena jarak 90 meter. 200 hasta itu jarak lebih kurang 90 meter. Masa 90 meter kita nggak kenal seseorang yang kita sudah kenal lama? Tapi seperti tertutup. Ayat kelima, Yesus berkata begini, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka tidak ada. Maksudnya begini, lauk pauk itu artinya ikan, api arang, roti yang sudah jadi tidak dimakan. Yesus nggak bertanya, adakah engkau dapat ikan? Enggak, lauk pauk. Yesus langsung ngomong sudah jadi. Yesus tahu nggak mereka nangkap apa-apa? Nggak ada, semalaman tahu. Tapi seolah-olah Yesus ini gimana saya bilangnya? Sudah tahu tapi ditanya lagi. Anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk? Jawab mereka apa? Tidak ada katanya, langsung cepat sekali. Gak pakai narasi lagi, gak ada katanya. Apanya kolai? Mungkin begitulah kalau orang Batak ya. Lauk pauk dong imu, gadong seekor pe ikan dan ngado. Tidak ada katanya. Next, ayat ke-7. Oh maaf, ayat ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka akan kamu. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya. Anda ngerti itu? Jagonya Tuhanku. Saya selalu pakai kata jago. Lebih enak to the point-nya. Satu kalimat dari Tuhan cukup 5 detik untuk mengucapkannya. 5 detik dari Tuhan bisa menutupin yang 12 jam. Haleluya. Pertanyaan saya, selama 12 jam, kemana ikan-ikan itu Pak Tarigan? Apa mereka sembunyi sebentar ke Danau Toba? Waktu dilempar. Jalan ke sana, datangin. Lari mereka nggak dapat. Cari Petrus. Aduh, kosong lagi. Dilempar lagi sebelah sini. Lari katanya, lari ke Deli Tua. Lari datang ke gereja ini ibadah di sini puji Tuhan. Lempar lagi, aku lupa kamu nih. Lari lagi. Jadi semalaman udah kalau orang Batak bilang udah mau stop kali orang ini. Semalaman nggak dapat 1 ekor. Kalau ada dapat 1,5 ekor, 2 ekor kan lumayan kan? Atau mereka nggak nangkap apa-apa, cuman 2-3 ekor masih ada lumayan enggak? Mereka nggak nangkap apa-apa. Anda pernah baca kitab ini? Nggak nangkap apa-apa. Jadi pertanyaan saya, waktu Yesus ngomong, tebarkan jalanmu sebelah kanan, padahal dari tadi udah ditebarkan di situ. Apa bedanya kiri kanan depan belakang? Udah 12 jam ditebarkan berkali-kali di situ. Tapi waktu Yesus ngomong, tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Maka tiba-tiba ikan besar berdatangan. Pertanyaan saya,
Di manakah selama 12 jam ikan itu? Ada yang bisa jawab? Nanti saya ajak makan siang, nanti bayar sama-sama. Anda mau tahu? Anda mau tahu di mana ikan-ikan itu ada? Di sini. Coba buat, yang punya jari. Coba buat. Anda tahu? Berkat mujizat Tuhan itu ada di mulutmu. Haleluya! Waktu Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Datang ikan-ikan. Wih, yang ngomong ini yang orang Hindu rapi. Lari! Dari mana? Lari ke jawanya. Sekarang bukan lagi mereka yang mengejar ikan, tapi mereka dikejar. Haleluya! Kalau engkau kejar ikan, satu ekor pun belum tentu dapat. Kapan Pak panen ikannya Pak? Panggil saya Pak ya. Bapak ini punya ikan luar biasa. Anda ngerti itu? Anda ngerti itu? Kalau engkau kejar ikan, satu ekor belum tentu dapat. Tapi kalau engkau dikejar ikan, pasti dapat banyak. Mau mana? Dikejar apa mengejar? Dikejar. Haleluya! Anda mengerti nggak itu berkat kebangkitan itu? Itu apa berkat kebangkitan? Ngomong 5 detik, nutup dengan 12 jam. Ih mantapnya minta ampun Tuhan Yesus. Jagonya minta ampun. Jagonya minta ampun ini Tuhan ini. Tuhanku Yesus ini, dia dengarin khotbah ini. Jagonya minta ampun. 5 detik ngomong, nutupin 12 jam. Haleluya! Oke, lanjut. Waktu mereka menarik ikan itu ayat ke-7. Itu murid, Emat. Itu murid yang kasih itu Tuhan. Waktu Petrus mendengar itu Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia nggak menunggu perahu itu lagi bertolak. Karena tadi di Yohanes pasal 20, setelah dia lihat kain kapan, dia pulang ke rumah. Sekarang dia mengalami Tuhan seperti Maria. Dia pakai bajunya, biasanya orang kalau mandi buka baju. Sekarang dia mau masuk terjun, dia pakai baju. Dia tinggalkan apa di perahu? Apa ditinggalkan? Berkat yang 153. Kembali lagi. Mengenal Tuhan adalah di atas segala-galanya. Memang berkat itu penting. Tapi yang lebih penting adalah itu Tuhan. Waktu dia dengar itu Tuhan, dia pakai bajunya. 90 meter dia berenang. Dan waktu dia berenang di sana, ayat ke-8 dikatakan, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka mengalah jalan penuh ikan itu. Ayat 9. Baca sama-sama 3, 2, 1. Loh, kok bisa ada? Tadi yang diminta Tuhan apa dari mereka? Lauk pauk. Tapi Tuhan punya. Ini saya akan tutup di sini. Sering sekali Tuhan meminta apa yang Dia ingin berikan kepadamu. Sekali lagi, maknai kalimat ini. Jangan sampai hilang. Sering sekali Tuhan meminta apa yang Dia ingin berikan kepadamu. Yang mengerti kata, yang belum mengerti jangan dulu amin. Sekali lagi. Sering sekali Tuhan ingin memberikan dan dengan cara Dia meminta kepadamu. Sekali lagi. Sering sekali Tuhan meminta apa yang Dia ingin berikan kepadamu. Dia minta apa? Lauk pauk. Tapi Tuhan sudah punya. Anda tahu firman ini. Sejak saya tahu firman ini, saya berguling-guling dalam doaku. Jagonya tuh surga itu ya. Makanya adalah taat. Makanya kalau Pak Gembala bilang, ayo doa puasa, jangan ditolak. Karena mungkin Tuhan ingin memberkati engkau. Haleluya. Pak Gembala bilang, ayo menabur buat pembangunan rumah Tuhan. Jangan ditolak. Karena mungkin Tuhan ingin memberikan sesuatu. Tuhan gak butuh uangmu sebenarnya. Debu di sorga itu lantainya ada emas. Apa dibandingkan dengan uangmu? Tapi Tuhan butuh nilai imanmu. Saya tahu kebenaran ini. Makanya belajar taat. Kenapa banyak orang Kristen gak diberkati? Karena diminta Tuhan gak mau taat. Padahal Tuhan mau kasih sama dia. Tuhan udah punya kok. Ada ikan, ada api arang. Udah semua. Cuma Tuhan ngetes. Ada kalau bau. Ada orang yang menyakitimu. Itu Tuhan. Ampuni dia.
Saya terkejut loh firman Tuhan berkata. Saya tidak tahu mau saya doa sedikit lagi. Tolong dibuka. Matius pasal 5 ke 8, saya akan bacakan ayatnya. Matius pasal 5 ke 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saya dulu terkejut dengan ayat ini dan saya belum pernah melihat Tuhan. Tapi sering sekali Matius pasal 25. Waktu aku di penjara, engkau datang melawat aku. Waktu aku sakit, engkau kunjungin aku. Waktu aku nggak punya tempat tinggal, engkau berikan aku tumpangan. Loh, kan orang-orang di sebelah kanan itu, domba itu. Yesus, kapan kami melihat engkau? Tidak ada makanan kami kasih. Yesus bilang, kalau engkau lakukan itu kepada orang salah satu yang hina ini, engkau sudah melakukannya kepada aku. Baru aku tahu. Loh, jadi maksud Tuhan itu begini. Orang yang hina yang kau tolong itu seperti gambaran Tuhan. Itu Tuhan. Baru saya tahu. Berarti aku tiap hari lihat Tuhan. Iya Tuhan, saya bilang. Iya. Loh, berarti itu tetangga gue yang jengkelin itu juga. Itu Tuhan, iya itu aku. Supaya engkau maafkan dia. Loh, ingat Paulus. Saulus, dia menyiksa orang Kristen waktu itu. Dia memenjarakan mereka, bahkan ada yang dibunuh. Waktu perjalanan ke Damsyik, Tuhan ketemu sama dia. Yesus bilang apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Padahal Yesus ada di mana? Di surga. Kapan Saulus menganiaya Yesus? Tidak pernah. Tapi rupanya bagi Tuhan, waktu Saulus menganiaya orang Kristen, sama dengan menganiaya dirinya. Jadi kalau engkau gak mau mengampuni orang lain, sama saja engkau gak mau mengampuni Tuhan. Padahal Tuhan gak pernah berbuat dosa kepadamu. Maksudnya Tuhan itu ampuni orang lain, supaya Tuhan mengampunimu. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Kalau gitu saya tanya, siapa di sini yang melihat Tuhan tiap hari angkat tangannya? Loh, belum ngerti juga. Anda punya orang yang kamu benci enggak? Anda punya teman yang ngeselin enggak, teman kos? Setiap kali ngomong nyelenik aja kata-katanya, nusuk sampai ke jantung, nembus ke belakang kena paru-paru, ke bawah lagi kena ginjal. Anda pernah punya teman begitu? Satu kalimat dia ngomong itu bisa alam semesta bisa bergeser sedikit. Gara-gara omongannya selalu menyinggung-nyinggung. Nah itu Tuhan. Wih, enak kali Pak ya dia itu Tuhan. Itu Tuhan. Haleluya. Anda sudah mengerti? Sering sekali Tuhan tunjukkan orang-orang gitu. Anda pernah dengar cerita tentang anak Tuhan yang baru lahir baru cinta Yesus? Seorang anak perempuan. Dia baru mengenal Yesus. Dia senang kali. Pulang dari gereja senang kali. Itu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dia tertidur. Lalu dalam mimpi Tuhan Yesus datang. Anakku, besok aku mau datang ke rumahmu kunjungan. Ih senang kali dia. Ya Tuhan, jam berapa Tuhan? Tenang aja, tunggu aja besok aku pasti datang. Dia kebangun. Aduh, Tuhan Yesus sudah mau datang. Dia bereskan rumahnya, dia sapu, dia pel semuanya. Dia belikan air minum semuanya, dia siapkan makanan. Dia siapkan satu kamar buat Tuhan Yesus. Mana tahu Tuhan Yesus kemalaman nanti ketemu dengan saya bicara-bicara supaya ada tempat tidurnya di sini. Lalu dia tunggu di depan rumahnya. Tuhan Yesus mau datang. Tuhan Yesus mau datang. Lalu ada satu orang lewat. Ibu ini seorang nenek tua. Udah jauh kali dia kemalaman kemarin tidak sempat pulang. Dan pulangnya harus besok. Dia minta tolong bisa nggak numpang di rumahmu sebentar saja. Saya capek sekali. Oh gak bisa, ruangan yang satu itu udah aku bersihkan buat Tuhanku Yesus. Ada tamuku yang istimewa datang. Oh iya jadi gak bisa Kak. Hanya 1 jam aja saya rebahan. Udah tua aku. Udah gak kuat. Gak bisa, mohon maaf ya. Ada tamu istimewa aku mau datang. Lewat nenek ini. Lalu yang kedua lewat tukang botot. Bawa nenek. Anak Tuhan. Ada enggak di rumah bekas-bekas akuamu? Aku supaya aku ambil aku jual. Oh enggak bisa. Ini air minum ini aku ini masih berisi. Ini untuk tamu istimewaku. Enggak bisa. Mohon maaf ya. Ada datang tamuku nanti yang istimewa. Namanya Yesus. Lalu lihatlah orang ini. Yang ketiga lewat orang yang miskin gak punya makanan. Lalu dia bilang ada gak makanan di rumahmu? Dia bilang mohon maaf. Makanan yang aku siapkan buat tamu istimewaku sebentar lagi akan datang. Lalu keempat orang yang terakhir datang. Orang tetangganya dia yang selalu menyakiti hatinya. Waktu tetangganya ini datang. Eda. Aku mau ngobrol-ngobrol lah.
Nggak ada waktuku buatmu. Sorry ya, ada tamuku yang mau datang. Udah pulsaku kau nggak kembalikan sudah 2 tahun. Mau enak-enak aja kau ngomong. Padahal sebenarnya tetangganya ini mau balikin uang pulsanya sebenarnya sekali ngobrol-ngobrol. Cuman sudah langsung dibilang gitu. Ah, ada tamuku mau datang. Lalu ditunggu-tunggu sampai sore udah jelang malam. Yesusnya tidak datang juga. Akhirnya tertidurlah anak Tuhan ini. Dan dalam tidurnya tuh Yesus datang. Yesus, kenapa dalam mimpi datang? Aku tunggu Tuhan seharian. Anakku, aku sudah datang dari tadi. Udah 4 kali aku datang. Cuman aku sedikit merubah mukaku. Mau buat prank sedikit sama kamu. Ah, enggak ada Tuhan. Aku tunggu tuh. Cuman Leo nenek waktu itu aja. Terus yang habis terus satu yang itu teman itu tangga yang gumul-gumul botating yang pulsaku enggak dibalikin udah 2 tahun. Aku merubah sedikit wajahku. Itulah aku Yesus yang sudah datang dari tadi. Seringkali Yesus datang dalam wujud yang berbeda. Dan dia paling sekali datang, ingat perkataan saya, dengan orang-orang yang berseberangan dengan hatimu. Jadi saya simpulkan di sini, semua orang Kristen lihat Tuhan tiap hari dalam wujud yang berbeda. Amin. Haleluya. Ada yang mau ngajak saya makan siang? Anggap aja Yesus yang sedang berubah wujud. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu luar biasa ya. Jadi kalau besok datang temanmu yang ngejengkelin hatimu. Yesus. Terkejut nanti dia. Apanya kok? Udah gini ya kau besok. Nah kata Pak Pendeta itu loh. Aku maafkan kau ya. Tapi jangan lupa ya. Kembalikan pulsaku itu loh. Aku maafkan pun kau. Kan enak kan gitu ya. Datang tukang botot langsung siapkan. Ini pak, ini pak, ini pak. Langsung ya. Engkau kan tidak akan mendadak miskin. Kalau engkau kasih dia sedikit. Saya setiap di bandara, setiap saya mau landing ataupun mau take off, selalu saya siapkan uang 5.000. Buat apa? Tukang bersih di kamar mandi. Gajinya kan udah dapat. Saya tidak urusan dengan gaji dia. Itu urusan dia. Urusanku adalah hatiku. Oh, uang bapak banyak? No way. Saya sering kekurangan uang. Tapi saya mau mencoba menata hatiku. 5.000 tidak membuat aku bangkrut. Kadang-kadang dia terkejut nih. Enggak pak. Ini pak, ini pak. Baik. Saya berharap nanti sebelum saya keluar dari situ 5.000 aja satu orang. Just intermezzo. Yang penting hikmat yang kau dapat hari ini. Ketemu Yesus. Pulang dari sini langsung jumpa Yesusmu. Anda ngerti maksud saya? Ada di sini sama Edanya sudah hosom 1,5 tahun. Jumpai dia. Eda, engkau adalah Yesus. Eda kok gitu? Aku maafkan Eda ya, maafkan aku. Tulang, udah gak cakapan kita 100 tahun. Aduh tahe, gara-gara pendeta itu. Rupanya tulang Yesusnya. Jangan gitu, aku masih ngerokok. Gak apa-apa, besok kan bisa gak ngerokok lagi. Amin. Yang paling utama adalah suami istri. Rupanya kau Yesus ya Maya. Cerewet-cerewet pun kau sama di Yesus ya. Haleluya. Jadi suami istri ya, ibu yang cantik ya, lebih cantik istri sedikit, lebih ganteng bapaknya banyak. Saya nggak tahu yang Yesus yang mana ini. Yang paling sering menjengkel itu Yesus. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan, khotbahku berhasil. Baru berarti tidak akan ada lagi kebencian, tidak akan ada lagi ketidakpengampunan. Karena semua Yesus yang berubah wujud, yang harus kita ampuni, kita maafkan, kita tolong. Saya berharap Anda belum pernah mendengarkan khotbah ini supaya Anda terapkan dalam hidupmu. Kalau hanya yang suka menolong engkau kasihi, sama saja semua orang dunia juga inginkan itu. Tapi maukah engkau menolong orang yang kesusahan? Karena Yesus berkata, kalau engkau tolong salah satu yang hina ini, engkau menolong aku. Bapa di sorga, terima kasih. Mungkin terlalu berat untuk kami renungkan dan terima firman ini. Tapi ini adalah kebenaran yang akan membawa kami dalam hidup yang kekal. Tuhan, dalam berkat kebangkitan ini,
Sering Engkau datang kepada kami dengan cara-cara yang unik dan ajaib. Berikan kami mata yang terbuka untuk melihat semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati bersama-sama kita katakan. Amin. Salam.